khususnya di kota dan Kabupaten Bogor dan juga Indonesia seluruhnya. Alhamdulillah, selamat datang bikumurikum. Yuk kita sama-sama awali podcast kita ini sama-sama dengan membaca basmalah dan Al-Fatihah. Ala kulli niyatin sholihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Semoga bacaan kita tadi menjadi keberkahan ya, menjadi semakin tambah berkahnya ilmu yang akan didapatkan oleh kita semua dari pemateri nanti. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, rundown dari acara kita kali ini. Insya Allah acara akan dipandu oleh Bapak Dr. Abdurrahman Misno, MEI, MH, dan juga pemateri kita Bapak Teguh Iman Santoso. Pada Bapak Dr. Misno, waktu kami persilahkan. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Rahendra, MEI. Ya, terima kasih atas waktunya. Baik, sebelum saya mulai, kami berikan waktu kepada Kepala atau Ketua STIT Sirajul Falah, ya Bapak Kaimuddin, kandidat doktor MSI, atau yang mewakili ada Bapak Dr. Edi, MPD, untuk memberikan sambutannya. Kami persilahkan terlebih dahulu. Baik, sambil menunggu ya, insya Allah terima kasih kehadirannya untuk Ibu dan Bapak sekalian, terutama pembicara kita hari ini yang sangat luar biasa, Bapak Teguh Iman Santoso, PhD ya. Terima kasih atas kehadirannya, sangat luar biasa sekali, tersanjung sekali bisa hadir, dan ini beberapa teman-teman ya, alhamdulillah ingin mendapatkan ilmu ya terkait dengan how to write article journal or journal article using artificial intelligence ya. Saya rasa ini menjadi hal yang sangat penting sekali untuk kita pahami di era sekarang ini gitu ya, sehingga kemudian mau tidak mau kita harus belajar. Actually program kita ini sebagai awal sahaja, karena nanti insya Allah kita akan lanjutkan yang lebih detail. Kemarin permintaan dari Pak Teguh ini sebenarnya semua peserta itu membawa atau menggunakan laptop gitu ya. Nah itu insya Allah next, dan insya Allah mudah-mudahan ada waktunya nih Pak Dr. Teguh ini kita undang bisa offline ke Bogor. Ini beberapa peserta adalah mahasiswa di program Magister Pendidikan Agama Islam State Sirajul Falah. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya berikan waktu ataupun juga kami persilahkan kepada Bapak Dr. Edi, MPD, untuk memberikan sambutannya mewakili Ketua STIT Sirajul Falah Bogor. Kepada beliau kami persilahkan. Masih mute Pak Dokter? Ya, terima kasih Pak Dr. Misno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa walah ma ba'du. Yang saya hormati Pak Dr. Misno, khusus Pak Dr. Teguh Iman Santoso, PSD ya, yang alhamdulillah pada hari ini sudah hadir bersama kita, dan insya Allah akan memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita terkait dengan artificial intelligence. Nah karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan pembicara pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari
keinginan kita untuk bersama-sama belajar dan menyesuaikan dengan kondisi zaman. Karena itu memang sebagai seorang pendidik atau teman-teman sebagai seorang profesional di bidangnya, kita dituntut untuk senantiasa menyesuaikan dengan kondisi keadaan kita pada hari ini. Karena itu kepada teman-teman semua kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dan terutama kepada pembicara yang hari ini sudah hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan dapat memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, terutama ketika kita menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan hal-hal terkait dengan jurnal dan segala macamnya. Nah, karena itu kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada pembicara dan kepada Pak Dr. Wisno ya, yang tetap setia pada frekuensi kita ini. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Itu saja, dan saya menyampaikan salam dari Pak Ketua yang sampai saat ini memang belum bisa hadir karena ada kesibukan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Edi, luar biasa. Tapi sebenarnya Pak Ketua Sirajul Falah juga beliau juga hadir, tapi beliau kayaknya sedang perjalanan ke Bandung kayaknya nih. Mudah bisa ketemu dengan Pak Teguh Iman nih, bisa bicara dengan Pak Dr. Teguh nih, ada syarat pemertais kalau salah. Baik, terima kasih. Saya mulai dulu ya agar lebih resmi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan antum a'lamu bi umuri au bi amri dunyakum. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Asyukrulillahi wahda alladhi an'ama alaina fi hadal masa nastati wa najtami fi hadhihi hissah at-tayyibah wa khasatan fi hadal yaum indana ad-dhaiful kiram minal Bandung, yakni al-ustadz ad-doktor Teguh Iman Santoso. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum. Wa fi hadhihi hissah tayyibah aqulu lakum jazakumullahu khairan wa syukran katsiran ala khudurikum fi hadhihi barnamij insyaallah al-mubarak. Actually, I am extremely happy today because we can discuss about a part of our religion. If we talk about the artificial intelligence, for example, not only about technology, it's also about our religion. Why? Because our university, our department, and also our expert in Islamic education. If we talk about Islamic education and other maybe Islamic economic, business and finance, also about we discuss about the technology, artificial intelligence. The first we have to know, we must know about the basic philosophy of the technology, and the more important for us practices, like the maybe said the practices make perfect. Ya, terima kasih atas kehadirannya Ibu dan Bapak sekalian, sangat luar biasa sekali. Saya tersanjung sekali bisa menghadirkan my inspiration Bapak Teguh Iman Santoso PhD yang sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi sehingga
waktunya mungkin jangan terlalu banyak-banyak saya berbicara ya. Intinya adalah terima kasih hatur nuhun, jazakallah khairan sudah hadir di media kami, baik itu di P3M, Yastid Syurajul Fala, kemudian juga di Pusat Studi Muamalah dan Ekonomi Syariah, termasuk juga di Pusat Studi Kurikulum Pendidikan Agama Islam. And today we will talk about how to write article or journal article using artificial intelligence. Ini menjadi topik yang menarik yang harus ya mahasiswa terutama di prodi ya pendidikan agama Islam level magister ya untuk memahami how to write-nya, apalagi zaman sekarang dengan ChatGPT, dengan Bard, dengan Bing and other application ya kita harus memahaminya. Baik. Menghemat waktu, saya berikan waktu sepenuhnya. Nanti kalau yang belum kenal, silakan browsing, surfing di internet, ya type Teguh Iman Santoso PhD, the famous person I think in Indonesia and in the world. Ya, baik. Terima kasih. Menghemat waktu, saya persilakan kepada Bapak Teguh PhD untuk memberikan pemaparannya terkait dengan bagaimana cara menulis ya baik itu artikel jurnal ataupun juga tesis, terutama nanti ini yang siap-siap sudah mau tesis menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kepada beliau Bapak Teguh Iman Santoso PhD kami persilahkan. Tafadhol, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua ya. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya ya di mana Bapak Ibu saat ini masih berkegiatan tapi masih sempat meluangkan waktunya untuk belajar bersama-sama dengan kita ya. Semoga ya amal ibadahnya ya dibalas dengan barokah ilmu dari yang atas ya. Amin ya. Amin. Oke, tidak berpanjang waktu mungkin ya saya akan memaparkan beberapa slide dulu ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Ya, Pak. sudah kelihatan. Oke, sebenarnya ide ya saya secara pribadi ya nge-share suatu keilmuan ini mengoptimalkan AI ini datang bermula dari keresahan para dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom ya sekitar setahun yang lalu. Setahun yang lalu itu dilontarkan beberapa masukan ya ke dalam grup mengenai suatu teknologi yang katanya, ini masih katanya ya karena kita belum tahu ya bisa menyamai dengan manusia ya, bisa menyamai dengan manusia ya. Mulai sejak itu kami di sini ya sesama dosen ya mulai berlomba-lomba untuk mencari dan mendalami bidang ini. Ya, tak terkecuali saya. Ya, saya pun baru satu tahunan ini ya menggunakan yang namanya artificial intelligence. Ya, itu mulai kerasa kerusuk. Ya, ada yang mencari kemana, ya, ada yang mencari kemana, termasuk saya juga. Ya, saya juga termasuk yang giat mencari pengetahuan ini. Ya. Alhasil ya pencarian ini ya membuahkan suatu titik terang ya di mana saya harus bertapa gitu ya istilahnya bertapa ya beberapa bulan ya untuk menemukan AI yang tepat ya artinya
ada satu AI ya yang sangat tepat yang bisa Bapak Ibu pakai di dalam penulisan artikel jurnal ilmiah. Ya. Tapi sayangnya 2 hari ini saya coba 2 hari ini pagi tadi sama pagi kemarin itu masih bermasalah ya. Tapi tak apa-apa ya. Bapak Ibu akan saya beritahukan ya. Tapi yang penting di sini adalah sebenarnya apa sih kegunaan dari AI pada umumnya. Oke. Ya, ini adalah beberapa sertifikat ya, di mana saya ikut mencari dengan ahlinya ya. Salah satu pegiat AI ya di Indonesia adalah Prof. Wisnu Jatmiko. Ya, dia begitu gencar ya mendengung-dengungkan AI ya, justru juga dia mengajak Dewan Guru Besar UI ya, Dewan Guru Besar UI membuat aturan dan rule ya, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Ya, karena kita tahu ya bahwa tidak semua negara itu mengizinkan keberadaan AI. Ya, bisa Bapak Ibu search itu nantinya. Ya, termasuk kita ya di Indonesia sendiri pada waktu kemunculannya ya, beberapa minggu atau beberapa bulan setelah itu ya, sempat yang namanya AI atau ChatGPT itu ya sempat dikendalikan oleh Kemeninfo. Ya, ini justru keterbelakangan bagi kita. Ya. Oke. Singkat cerita ya, ini materi dari Prof. Wisnu juga ya. Ya, apa itu AI? Ya, AI itu making a machine behave in a way that would be called intelligent if human were so behaving. Ya, itu definisi dari AI tahun 56 oleh Minsky, Rockefeller, and Shannon. Kemudian sebelumnya ya di tahun 51 ya, mereka mendefinisikan sebagai imitation game ya, sebagai game yang menyerupai ya. Test if a computer can successfully pretend to be a human in dialogue ya, via screen and keyboard. Kalau kita lihat perkembangan teknologinya ya, sejak tahun 2006 ya, dimulai dengan Facebook Newsfeed ya, kemudian diikuti dengan Netlytics ya, kemudian diikuti tahun 2010 dengan adanya Facebook dan Instagram ya, bergabung. Kemudian tahun 2011 dengan Uber. Dilanjutkan teknologi itu dengan Tesla tahun 2012 ya, Apple iPad dan Ring Doorbell ya. Kemudian pada tahun 2013 ya dengan Apple Touch ID. Kemudian terus dia berkembang ya. Tahun 2014 ada kita kenal dengan namanya Amazon Alexa, ada kita kenal dengan namanya Apple Watch, ada Facebook ID ya, kemudian sampai tahun 2018 ya kita kenal dengan adanya 3D printing, metal printing ya. Pada saat itu dikenal dengan kita mulai bisa menciptakan apapun ya yang ada di benak kita ya, kita visualisasikan ke dalam 3D metal. Kemudian tahun 2019 ya, ini mulai diadopsi kesehatan ya, di mana healthcare itu ya, para healthcare yang di bidang kesehatan itu mulai menggunakan AI. Dan diikuti tahun 2020 dengan adanya augmented reality. Ya, sehingga diperkirakan ya sampai tahun 2025 ini ya, global digital performance, governance, symbiotic economy, and living with the robot. Oke, ini mungkin saya akan putarkan satu ilustrasi ya yang mungkin bisa Bapak Ibu lihat ya.
Ya, kedengaran suaranya Bapak Ibu ya? Ya. Oh ya, kedengaran, tapi ya sudah mulai muncul Pak. Oke. Itu tadi ilustrasi ya penggunaan AI di kehidupan nyata ya, di mana AI itu sudah merambah pada self-driving car Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau di sini mungkin bisa kita baratkan ya Gojek atau Grab itu sudah datang ke rumah kita atau ke tempat-tempat kita ya, di mana dia tuh tanpa orang yang mengemudikan ya. Yang mengemudikan siapa ya, dalam hal ini ya diganti dengan kecerdasan buatan ya. AI. Nah, AI ini juga ya kita lama sekali kita kenal ya, sejak tahun 2015-an itu ya sudah kita kenal dengan nama adanya Google Map Bapak Ibu, yang selalu menemani kita bepergian ya. Kemudian ini adalah penerapan AI di bidang arsitektur dan desain ya, Archigan ya namanya, Generative Stack for Apartment Building Design ya. Terus ada yang namanya teknologi deepfake ya, ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu ya, apapun itu bisa ditiru ya. Ini contohnya yang gambar pertama ini Presiden Amerika yang dulu ya, Obama ya, dengan meniru bukan raut wajah ya, cara pengucapan kita itu dipindahkan ke permodelan ya, model gambar Obama. Nah ini juga Presiden Amerika yang lalu ya, siapa itu namanya lupa saya ya, itu bisa ditiru Bapak Ibu. Donald Trump. Donald Trump ya, Donald Trump itu bisa sudah ditiru. Ya, begitu juga Putin, ya. Vladimir Putin ini sudah ditiru Bapak Ibu. Ya, jadi sangat bahaya ya jika teknologi ini beredar dan tanpa ada rambu-rambu, ya disalahgunakan, ya tanpa adanya perlindungan hukum nanti Bapak Ibu. Nah ini contoh penerapan deepfake di Mona Lisa Bapak Ibu, ya. Mona Lisa yang semula ya gambaran tokoh ya, tokoh Mona Lisa ini ternyata bisa berekspresi dia, ekspresi kebingungan, ekspresi tersenyum, dan ekspresi apa ini ya. Oke, kemudian teknologi AI ini sudah dikembangkan ya, di Indonesia ini sudah dikembangkan di anti spam drone ya, untuk pertahanan militer ya, sifatnya masih secret atau rahasia ya.
Juga dikembangkan untuk battle simulation. Ya, jadi bisa Bapak Ibu bayangkan nanti ke depannya itu yang berperang itu bukan kita lagi, ya, tapi sudah diturunkan ya awak-awak drone itu Bapak Ibu. Nah, ini ada perkembangan AI, ya, ada yang namanya AI Winter, ya. AI Winter itu seperti ini Bapak Ibu, ya, sejak kelahirannya tahun 50, ya, berkembang terus sampai tahun 56, ya, kemudian terjadi inflammation hype, ya, di mana di puncak-puncaknya tertinggi, ya, tahun 74. Kemudian dia ya, terjadi winter, ya, winter itu terjadi penurunan, ya, penurunan pada titik terendah. Nah, setelah penurunan, ya, ini AI ini akan membalik ya ke atas, ya, sampai 87, ya, tahun 87 puncaknya, ya, yang kita kenal dengan nama New Hope. Dan dia akan turun lagi, ya, sampai tahun 1993, itu dikenal dengan AI Winter 2. Ya, sekarang ini lagi masa explosive growth, ya, belum pada masa puncaknya. Ya, kita tunggu saja ya AI Winter selanjutnya. Nah, ini ada perkembangan chatbot ya dari waktu ke waktu. Ya, dari tahun 50 dikenal dengan Turing Test, ya. Kemudian kita kenal Elisa, ya, kita kenal Perry, kita kenal juga Jabberwocky, ya, kita juga kenal Sabitzer. Dan kemudian kita kenal dengan Alice, ya. Tahun 2001 kita kenal dengan Smart Child, ya. Kemudian ada IBM Watson tahun 2006, tahun 2006. Kemudian tahun 2010 dikenal dengan Siri, ya. Ini sampai sekarang masih digunakan di China ini. Kemudian di tahun 2013 ada yang namanya mobil coach chatbot, ya. Alexa di tahun 2015, ya. Di tahun 2016 kita kenal dengan bot messenger. Dan Webot di tahun 2017. Nah, ini perkembangan AI dari waktu ke waktu, ya, dari tahun 47 sampai tahun 2020. Ya, bisa Bapak Ibu lihat, ya, dari waktu ke waktu, ya, sampai dia bertransformasi menjadi ChatGPT-4. Ya, yang terbaru sekarang adalah ChatGPT-4. Nah, ini juga gambaran sekilasnya. Nah, ini ada yang dinamakan dengan ChatGPT Service. Ya, bisa Bapak Ibu baca, ya, untuk language generation, question and answering, text completion, language translation, summarization. Dan ChatGPT ya juga sudah dikenal ya di kalangan akademika, ya. Dia lulus US Medical License Exam dan juga lulus Law School Exam, ya, dengan nilai sekitar 70-80, ya, artinya ya kecerdasan buatan ini sudah hampir menyamai manusia, ya, walaupun belum perfect, ya. Itu gambaran sekilas mengenai AI Bapak Ibu, ya, mengenai metodologi, ya, bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, ya, ini cuman sekilas saja saya menyampaikan, ya. Ya, ini yang di slide-nya Prof. Wisnu tadi, ya. Oke, yang paling penting, ya, yang paling penting bagi Bapak Ibu sekalian adalah disclaimer mengenai etika. Ya, etika dalam penggunaan AI atau yang sekarang kenal dengan nama ChatGPT, ya, sebenarnya AI dan ChatGPT ini mempercepat pekerjaan dua pekerjaan, yang simple dan repetitif. Ya, yang simple itu pekerjaan yang sangat mudah, ya, sangat mudah dan berulang-ulang. Ya, jadi yang pekerjaan yang sangat mudah dan berulang-ulang inilah yang dibantu oleh sebenarnya AI itu. Ya, bukan pekerjaan yang rumit Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk membantu menemukan ide atau teman diskusi kita, ya, untuk brainstorming, ya. Kemudian kita harus hati-hati dengan informasi yang ditampilkannya, ya. Artinya informasi itu perlu diverifikasi.
Kemudian lagi adalah bukan produk akhir ya, artinya perlu kita perhalus ya. Dari segi bahasanya ya mungkin. Nah, ini ada penerapan ChatGPT ya menurut prinsip koran lapangan ya menurut Prof. Wisnu itu ya. Ada prom-prom khusus ya, nanti bisa saya bagikan ya ke Bapak Ibu ya. Untuk membuat ya bagaimana ChatGPT itu membentuk hasilnya nanti. Nah, ini langkah-langkah penelitian ya menurut Prof. Wisnu ya. Ada pendahuluan, studi literatur, definisi permasalahan, ada usulan solusi, ada pengujian dan ada analisis hasil. Oke. Gunakan info yang ada untuk menentukan topik penelitian. Nah, ini dapat Bapak Ibu gunakan ya untuk membantu Bapak Ibu mencari ide penelitian baru, ya, membantu peneliti menemukan pembimbing atau advisor yang tepat, ya, yang sesuai dengan topik. Juga membantu peneliti menemukan topik ya berdasarkan pembimbingan. Nah, ini yang saya maksudkan ya. Ada beberapa prinsip yang harus memenuhi syarat koran lapangan. Koran lapangan ini adalah singkatan, ya. Bentar, ya. Oke. Nah, ini sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Ada Pak Robert. Sudah kelihatan. Ya, koran lapangan itu adalah kepanjangan dari konteks. Ya, konteks itu harus kita sediakan. Ya, kemudian peran, ya, larangan, ya, larangan yang harus dihindari oleh ChatGPT. Kemudian panjang, ya, kemudian ada tambahan. Jadi kalau prinsip ini sudah kita terapkan, ya, di berbagai pencarian kita, ya, insya Allah, ya, akan tepat pencarian yang akan dilakukan oleh misalnya ChatGPT ini. Ya, konteks ya. Konteks kita masukkan seperti ini ya. Anda adalah sebagai seorang peneliti ya di bidang ya misalnya manajemen sumber daya manusia atau SDM. Anda diminta untuk menyusun tabel state of art yang menggambarkan perkembangan terkini dalam penelitian kompetensi key workers. Tabel ini akan digunakan sebagai referensi ya untuk presentasi Anda dalam konferensi ilmiah terdekat. Itu konteksnya. Kemudian ada peran ya, peran sebagai peneliti ya, tugas Anda adalah menyusun tabel ya yang mendokumentasikan penelitian-penelitian terkini ya di bidang apa kita masukkan ya, kompetensi key workers. Ya, yang berasal dari jurnal internasional yang bereputasi. Ya, tabel ini harus mencakup ya, judul penelitian, tahun penelitian, nama peneliti, institusi, nama jurnal publikasi, nama ranking jurnal publikasi, ya, metode atau pendekatan yang digunakan, ya, temuan utama dari masing-masing penelitian, kelebihan dan kekurangan penelitian, serta link referensi yang dapat diakses. Ya, kemudian ada larangan yang harus kita ChatGPT hindari, ya. Harap hindari menyertakan penelitian yang tidak relevan ya dengan bidang kompetensi key workers. Ya, pastikan semua informasi yang disertakan dalam tabel adalah akurat ya dan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam industri. Kemudian panjang ya. Buatlah tabel yang mencakup setidaknya 10 penelitian terkini di bidang kompetensi key workers ya. Setiap entry dalam tabel harus dijelaskan secara singkat dalam 1 atau 2 kalimat.